arfal jannati wa raihatal jannati, nggak akan nyium bau surga. Bohong nasab. Bukan nasabnya ke Rasulullah, ngaku. Ini besar, dosa besar, nggak akan nyium bau surga. Maka yang nggak punya ngaku, bukan saja urusan nasab Nabi, apalagi nasab Nabi, nasab biasa saja nggak boleh. Maka adopsi hati-hati itu. Adopsi harus waspada, merubah nasab. Nasab Nabi, orang ngaku-ngaku, naudzubillah. Ngaku punya nasab ke Nabi padahal tidak punya. Dosa haram, dosa gede. Dan su'ul adab. Yang kedua adalah mendustakan nasab Nabi, hati-hati. Sebab kalau ada orang mengaku dia punya nasab lalu Anda dustakan, Anda seorang dihukum. Kenapa? Anda mengingkari bapaknya, Anda harus mencari bapaknya. Maka mengingkari nasab itu sendiri juga dosa besar. Hati-hati. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, masalah nasab ini apakah harus terdata di Robitoh? Ya, Robitoh itu adalah upaya, itu adalah Robitoh atau satu perkumpulan. Setiap negara punya perkumpulan yang melacak nasab keturunan Nabi. Itu bagus sekali agar terjalin silaturahmi dan agar orang itu tahu kalau dirinya adalah punya nasab mulia kepada Rasulullah. Sebab ada orang yang tidak tahu, akhirnya ya karena tidak tahu ya tidak menghargai nasabnya itu sendiri, tidak menganggap itu sebuah kemuliaan yang Allah berikan. Maka perkumpulan atau namanya Robitoh atau apa saja itu bukan mencakup semuanya. Bukan berarti yang tidak punya surat nasab langsung kita dustakan. Oh jangan, nggak bisa itu. Sebab yang bekerja di Robitoh pun punya keterbatasan. Dan kita menemukan di daerah pelosok-pelosok, betul, kita menemukan orang dari wajahnya, dari omongannya nggak ada kesan pendusta. Setelah kita jelaskan dari mana asal bapakmu sana ada. Hanya dia belum sempat, jauh harus pergi ke Jakarta ngurusin nasabnya. Sementara pergi ke kotanya saja jarang. Maka ini himbauan juga dari sisi Robitoh itu hendaknya memang harus turun melacak seluas-luasnya. Agar nasab itu tetap terjaga dan agar mereka tahu kalau mereka punya nasab. Turun secara serius. Tapi itu tetap nggak akan bisa menjangkau semuanya. Artinya, kalau Anda ada orang mengaku punya nasab Nabi, ya jangan serta-merta Anda dustakan, hati-hati, jangan-jangan benar. Jangan-jangan benar. Dan untuk membuktikannya pun tidak harus dengan surat, karena dengan surat itu bisa banyak yang nasabnya benar tapi belum punya surat. Bahkan ada yang malas ngurusi nasab tersebut. Baik. Jadi yang dianggap Habib atau turunan Nabi tidak harus yang ada suratnya. Tapi jelas, biarpun nggak ada suratnya, tapi kan pamannya jelas, keluarganya jelas, itu kan terlihat nanti. 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 Nah ini, kemudian setelah itu, kalau ada orang datang kepada Anda lalu ngaku Habib, itu bagaimana? Kalau ada orang datang kepada Anda ngaku Habib, pertama selagi ada tanda-tanda, pertama mungkin kesolehan dan ketulusannya, atau mungkin dari wajahnya, mungkin Anda ada dugaan ya. Lalu tetangga Anda yang dari kemarin Anda tahu bukan Habib, ngaku Habib, ya langsung ditolak itu. Anda orang baru bagi Anda. Maka Anda jangan langsung mendustakannya. Maka husnudonlah Anda barangkali benar. Kalau benar, haknya akan aku penuhi, aku akan hormati dia. Ayo, tak boleh mainan rokok, tak boleh. No. Kau punya. Assalamualaikum, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat pagi, selamat datang. Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik, semakin gila semakin asoy, semakin gila semakin geboy. Hari ini saya ada di Tabanan, Bali, sedang melakukan wisata politik. Sambil berwisata, sambil membahas politik, sambil berdialog, berdiskusi, ngobrol, ngopi, ngudud bareng. Kita berbincang-bincang dengan masyarakat setempat akan pentingnya sebuah kebinekaan, akan pentingnya Pancasila yang memang akhir-akhir ini sudah mulai terkikis dengan meningkatnya paham-paham radikal, paham-paham arogan, paham-paham teroris di Indonesia saat ini, membuat kita ini merasa resah. Makanya ketika pemerintah masih bingung membasmi mereka, ketika pemerintah masih ragu membasmi mereka, maka saatnya kita galang kekuatan persatuan Indonesia, gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Karena nyawanya Pancasila itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sila-sila dalam Bhinneka Tunggal Ika tidak akan pernah bisa terwujud jika Bhinneka Tunggal Ikanya itu tidak dipahami dan tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Mustahil. Jadi salah satu yang membuat
berkembangnya paham teroris di Indonesia itu karena kesulitan mengamalkan Pancasila, karena kita tidak paham dan tidak mampu menjalankan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Dalam video barusan itu kita bisa melihat, kita bisa menyimak, kita bisa memahami bahwa ada salah seorang kiai ulama dari kubu 212 ini yang terus tiada henti menggunakan pengajian sebagai alat untuk memprovokasi dengan menjual ayat-ayat Tuhan. Kalau menjual baju sih sah-sah saja, menjual handphone sah-sah saja, itu namanya bisnis. Tapi kalau menjual ayat-ayat Tuhan agar rasa fanatisme yang ada dalam diri muslim bangkit untuk dimanfaatkan demi memperoleh kekuasaan, demi memperoleh kekayaan, demi mengganti Pancasila, demi merubah sistem, maka itu tidak etis. Dan kita kalau sudah melihat ulama-ulama seperti ini, wajib kiranya kita bergerak menegur, bergerak mengingatkan. Ya kalau sudah bandel ya kita lawan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa bom Bali sampai terjadi, kenapa pemboman gereja sampai terjadi, kenapa aksi demo 212 berjilid-jilid, aksi penggulingan Ahok sampai terjadi, kenapa sampai mereka begitu teganya mencap Jokowi sebagai PKI. Kenapa sampai sekarang mereka ini terus mencari-cari kesalahan Pak Jokowi, yang pada akhirnya tidak ditemukan kesalahannya, kini sudah mulai menyerang keluarga Jokowi. Jadi jawabannya itu adalah karena pertama mereka mencoba mencari simpati atau mencoba eksis di dalam dunia politik. Kalian yang sering melihat YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya akan bisa mengerti bagaimana akun-akun kalian mencoba diretas, mencoba dihanguskan, mencoba dihilangkan. Karena mereka kini sudah menguasai medsos. Sudah menguasai medsos, yang kebetulan Menkominfo-nya kadrun. Makanya kita para pejuang NKRI terus-menerus dihanguskan akun-akunnya, agar pemikiran-pemikiran mereka dari akun-akun yang mereka buat tersebut bisa dilihat, bisa mempengaruhi pemikiran rakyat Indonesia secara umumnya. Yang kedua itu mereka mencoba membangkitkan rasa fanatisme. Apa itu rasa fanatisme? Rasa fanatisme itu merasa diri benar sendiri, merasa agama dia paling benar sendiri, merasa mereka paling surga sendiri, merasa mereka paling suci sendiri. Itu rasa fanatisme. Dalam bahasa yang keren itu egonya itu sangat tinggi. Ego ingin menguasai, ego ingin menjabat, ego ingin mengganti Pancasila itu sangat tinggi. Karena dengan membangkitkan rasa fanatisme ini, maka umat Islam ini suka atau tidak suka, senang atau tidak senang akan dijadikan binatang ternak. Apa itu binatang ternak? Hewan yang dikasih makan, dikasih minum, dikasih tempat tinggal, nanti ujung-ujungnya disembelih. Dalam artian untuk memuaskan hawa nafsu angkara murka mereka ingin berkuasa dan mengganti sistem di negara ini. Dan ini sangat berbahaya. Dalam video tersebut sudah dikatakan bahwa semua umat Islam itu harus menghormati Habib, harus menghormati keturunan Nabi. Pokoknya titik. Tidak boleh umat Islam membenci keturunan Nabi, tidak boleh umat Islam mengabaikan keturunan Nabi. Umat Islam dipaksa, dituntut, diwajibkan, diharuskan untuk tunduk patuh kepada keturunan Nabi. Secara sepintas kalau kita berpikir secara sederhana, omongan dari kiai, dari ulama ini seolah benar. Padahal mereka ngomong tanpa dasar, tanpa dalil, akli maupun nakli yang jelas. Dipaksa untuk tunduk patuh fanatik terhadap agama mereka sendiri, sehingga mempersalahkan agama-agama yang lain atau kelompok-kelompok yang lain atau paham-paham yang lain yang tidak sepaham. Nah, dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Kata Allah, putuskanlah semua perkara menurut apa-apa yang sudah diturunkan Allah, jangan pakai hawa nafsu. Jadi segala sesuatunya harus sesuai dengan apa-apa yang sudah diturunkan Allah. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Kita bantah omongan, kita bantah bacotan, kita bantah provokasi ulama kadrun tersebut. Kata Allah, inna akramakum innallahi atqakum. Allah tidak melihat siapa dirimu. Mau kamu pejabat, mau kamu rakyat, masa bodoh, kata Allah. Mau kamu pengusaha, mau kamu karyawan, masa bodoh. Mau kamu tunan Nabi, mau kamu bukan tunan Nabi, masa bodoh. Allah tidak akan memuliakan kamu kecuali
karena ketakwaannya. Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan, dalam Al-Quran sudah jelas digambarkan, dalam Al-Quran sudah jelas diinformasikan bahwa kita ini semuanya sama. Tidak ada yang merasa paling tinggi, tidak ada yang merasa paling hebat, tidak ada yang merasa paling mulia. Karena kata Allah, yang paling mulia di sisi Tuhan adalah ketakwaan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan ketakwaan? Secara definisi ketakwaan adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita gali dan gali lagi, ketakwaan itu adalah mentaati peraturan yang ada di dunia dan mentaati peraturan yang ada di agama. Makanya dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah. Jadi orang-orang bertakwa inilah orang-orang yang taat peraturan. Sehingga dengan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita tidak berbuat jahat pada diri sendiri, kita tidak berbuat jahat pada istri kita, kita tidak berbuat jahat pada anak-anak kita tidak berbuat kepada masyarakat kita tidak berbuat jahat kepada negara kita, dan kita tidak berbuat jahat kepada negara kita, agama lain yang tidak seakidah dengan kita. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kita jadi orang yang bertakwa, kita membuat diri kita selamat dan orang lain selamat. Seperti orang yang mengendarai sepeda motor, seperti orang yang mengendarai mobil. Ketika mereka taat terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam cara pemakaian kendaraan, dan taat kepada aturan-aturan yang berlaku di jalan raya, maka insya Allah kita akan selamat dan orang lain pun selamat. Tapi kalau kita ugal-ugalan dalam mengendarai motor dan tidak taat aturan atau rambu-rambu di jalan raya, maka jelas kita akan celaka dan orang lain pun akan celaka. Kalau kita dalam beragama ugal-ugalan, arogan, tidak taat kepada peraturan yang berlaku dalam agama tersebut, tidak taat pada peraturan yang berlaku di negara kita, maka jelas kita akan mencelakakan diri kita dan kita akan mencelakakan orang lain, bahkan kita akan menghancurkan bangsa dan negara ini yang sudah merdeka 76 tahun lebih. Jadi ini harus kita ingat bahwa kita ini semuanya sama, tidak ada keturunan nabi, tidak ada bukan keturunan nabi, kita semuanya keturunan nabi. Enggak ada yang namanya keturunan monyet, enggak ada yang namanya keturunan kebo, enggak ada yang namanya keturunan gajah. Kita semua keturunan nabi. Makanya kita sudah setara, kita sudah sama rata, sama rasa, sama-sama. Hiduplah dalam saling asah, saling asih, saling asuh. Itulah inti ajaran Islam. Itulah inti ajaran kehidupan. Tidak akan ada kemuliaan kalau di tengah kehidupan ini kita terus bikin ribet dan bikin ribut. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi omongan bacotan dari ulama tersebut sudah dibantah. Bukan oleh mulut Gus AA, tetapi oleh ajaran Islam yang jelas dan yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kita sudah setara, kita sudah sejajar, kita sudah sama, tidak ada yang paling mulia, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang patut kita teladani selain orang-orang baik, yang hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, dan perbuatannya baik. Dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Kalau ada Habib jahat, keturunan Nabi jahat, jangan diikuti, jangan dihormati, abaikan saja, karena Allah memerintahkan seperti itu. Tapi kalau ada tukang beca baik, mulia, tidak pernah berbuat jahat, soleh, santun, maka tukang beca itu wajib kita hormati, wajib kita muliakan, karena seperti itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Kalau ada pemulung, sama taat dalam agamanya, hatinya baik, pemikirannya baik, lisannya baik, perbuatannya baik, hormati, muliakan, bantu, tolong. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya. Jangan kebalik, ada ulama kiai ajaran habaib, keturunan Nabi, kelakuannya kayak setan, kelakuannya kayak iblis, kita muliakan, salah besar. Islam nggak ngajarin seperti itu. Kalau misalkan umat Islam ini banyak yang terdoktrin, banyak yang tercuci otaknya, ada ulama kiai ajaran habaib jahat, diikuti, sudah hancur negara ini, Mas Bro. Karena sebetulnya kalau kita jujur, teroris yang membom Bali, teroris yang membom gereja, teroris yang membom pos polisi, yang membom mall, mereka itu sudah tercuci otak, terdoktrin, otaknya sudah gak punya isi, sudah tidak bisa berpikir mana yang baik, mana yang benar, sudah tidak punya rasa. Yang mereka pikir cuma mengikuti ulama-ulama yang selalu mereka dengarkan fatwa-fatwanya. Mereka ngikor. Ya akhirnya apa yang terjadi? Menimbulkan kerusakan di mana-mana. Berapa ribu keluarga yang kehilangan kepala keluarganya, berapa ribu keluarga yang kehilangan anak istrinya. Mereka udah gak mikir bahwa apa yang mereka lakukan ini salah, bahwa apa yang mereka kerjakan ini salah, dan bukan merupakan ajaran Islam, tetapi ajaran setan. Nah, ulama yang tadi yang ada dalam pidato tersebut adalah ulama-ulama golongan setan atau manusia setan. Karena salah satu sifat setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas,
menebarkan kejahatan, provokasi, tebar kebencian kepada seluruh umat manusia, agar manusia ini ribet dan ribut, saling gontong-gotokan, saling bunuh. Jadi hati-hati. Tadi sudah jelas bahwa Islam tidak pernah mengajarkan untuk merasa paling hebat, merasa paling mulia. Karena sesungguhnya kemuliaan, kehebatan itu hanya Allah yang akan berikan kepada orang-orang yang memang bertakwa. Jadilah kalian manusia-manusia intelektual. Jadilah kalian Islam-Islam intelektual yang lebih mementingkan, menitik beratkan otak daripada isi perut. Semalam saya sudah bilang, ketika saya beli durian yang saya makan bukan cangkangnya, tetapi yang saya makan isinya. Jadi beragamalah dan pahamilah isinya, bukan beragama tetapi cuma paham cangkang, yang pada akhirnya kita akan menjadi teroris, khususnya untuk diri sendiri maupun juga untuk orang lain. Kita akan menghancurkan diri kita sendiri, juga menghancurkan orang lain. Hati-hati. Wahai Islam Indonesia, Pancasila sudah 76 tahun merdeka. Pancasila sudah 76 tahun terbukti menjaga NKRI dari perpecahan. Padahal di negara ini terdapat jutaan perbedaan. Tetapi aneh, dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita tetap bersatu karena di dalamnya ada saling rasa, saling asa, saling asih, saling asuh, saling menghormati, saling toleransi. Saya sekarang ada di Hindu, di mayoritas Hindu. Ya karena kita saling asa, saling asih, saling asuh, saling menghormati, ya semuanya berjalan baik-baik saja. Jadi intinya beragamalah dengan isi, hati-hati dengan ulama-ulama, kiai-kiai, ajengan-ajengan yang berpaham teroris. Karena sekarang banyak teroris yang berpaham, banyak ulama yang berpaham teroris. Waspadalah, hati-hatilah, cintailah bangsa dan negara ini, dan yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita, di mana Indonesia harus tetap menjadi Indonesia 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun, 1000 tahun yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.